Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan perlindungan dan selalu dijauhkan dari wabah virus corona yang sedang melanda dunia saat ini. Nah, di video pembelajaran minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang penulisan sejarah, dan di video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang materi historiografi. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang historiografi? Historiografi terbentuk dari dua akar kata, yaitu history dan graph atau tulisan. Jadi historiografi artinya adalah tulisan sejarah, baik itu yang bersifat ilmiah atau problem oriented maupun yang tidak bersifat ilmiah atau no problem oriented. Problem oriented artinya karya sejarah ditulis bersifat ilmiah dan berorientasi kepada pemecahan masalah atau problem solving. Yang tentu juga penulisan menggunakan seperangkat metode penelitian. Sedangkan historiografi no problem oriented adalah karya tulis sejarah yang ditulis tidak menggunakan orientasi kepada pemecahan masalah dan ditulis secara naratif dan juga tidak menggunakan metode penelitian. Perkembangan historiografi di Indonesia seiring dengan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia, baik melalui upaya-upaya maupun setelah mendapat pengaruh dari kebudayaan lain dan berkembang melalui ilmu pengetahuan modern. Dan macam-macam historiografi ada 3 macam, yaitu historiografi tradisional, historiografi kolonial, dan yang terakhir adalah historiografi modern. Yang pertama yaitu historiografi tradisional. Pada masa perkembangan historiografi tradisional yaitu corak penulisan sejarah yang banyak ditulis oleh para pujangga keraton. Karya-karya mereka bertujuan untuk melegitimasi kedudukan raja. Karya sejarah yang ditulis oleh para bujangga dari lingkungan keraton ini, hasil karyanya bisa disebut dengan historiografi tradisional. Contoh karya sejarah yang terbentuk dari historiografi tradisional kerajaan Hindu-Buddha adalah Babat Tanah Pasundan, Babat Parahyangan, Babat Tanah Jawa, Paparaton, Negara Kertagama, dan masih banyak lain. Dan penulisan historiografi di kerajaan Islam adalah Babat Cirebon, yaitu karya dari kerajaan Islam di Cirebon, Babat Banten, karya dari kerajaan Islam di Banten, dan masih banyak lagi. Kemudian yaitu karakteristik dari historiografi tradisional adalah yang pertama bersifat istana atau keraton sentris, di mana karya-karya di dalamnya banyak mengungkapkan keadaan sekitar kehidupan keluarga istana atau keraton, dan ironisnya rakyat jelata tidak mendapat tempat di dalamnya dengan alasan rakyat jelata ini dianggap ahistoris. Yang kedua yaitu bersifat religio magis. Artinya, dalam historiografi tradisional, seorang raja ditulis sebagai manusia yang memiliki kelebihan secara batinnya, dianggap memiliki kekuatan gaib. Tujuannya agar seorang raja mendapat apresiasi yang luar biasa dari para rakyatnya, sehingga rakyat semuanya takut kepada raja, patuh dan mau melaksanakan perintahnya. Rakyat akan memandang bahwa seorang raja keberadaannya di muka bumi merupakan sebagai perwujudan dari Tuhan. Yang ketiga yaitu bersifat religiosentrisme, di mana cerita sejarah berpusat kepada kedudukan sentral raja sehingga menimbulkan raja sentrisme. Sebagai contoh, ada historiografi tradisional dengan secara vulgar memakai judul dari wilayah kekuasaannya seperti Babat Cirebon, Babat Bugis, dan Babat Banten. Yang keempat yaitu bersifat etosentrisme. Artinya dalam historiografi tradisional ditulis dengan menekankan pada penonjolan egoisme terhadap suku bangsa dan budaya yang ada di wilayah kerajaan tersebut. Yang kelima yaitu bersifat psikopolitis sentrisme.
Artinya, historiografi tradisional ditulis oleh para pujangga sangat kental dengan muatan-muatan psikologis seorang raja, sehingga karya historiografi tradisional dijadikan sebagai alat politik oleh sang raja dalam rangka mempertahankan kekuasaannya. Tidak perlu terlampau heran kalau karya historiografi tradisional oleh masyarakat setempat dipandang sebagai kitab suci yang di dalamnya penuh dengan fatwa-fatwa para bujangga dalam mengabdiannya terhadap seorang raja. Karena banyaknya pengaruh dari faktor budaya saat naskah penulisan sejarah budaya dibuat, maka naskah tersebut dapat menjadi suatu hasil kebudayaan di masyarakat dan banyak dipengaruhi oleh alam pikiran penulis naskah atau masyarakatnya. Melukiskan kenyataan jauh dari fakta yang sesungguhnya sehingga lemah dalam hal ketepatan fakta. Namun, historiografi tradisional dalam batas-batas tertentu dapat dijadikan sumber untuk penulisan sejarah karena masih dapat mengambil nama tokoh, nama wilayah atau daerah dan nama tahun kejadian. Yang kedua adalah historiografi kolonial. Historiografi kolonial tidak terlepas dari kepentingan penguasa kolonial untuk mengokohkan kekuasaannya di Indonesia. Kepentingan itu mewarnai interpretasi mereka terhadap suatu peristiwa sejarah yang tentunya akan berlawanan dengan historiografi sejarah nasional. Historiografi kolonial adalah karya sejarah yang ditulis untuk pada masa pemerintahan kolonial berkuasa di Nusantara Indonesia, yaitu sejak zaman VOC sampai dengan masa pemerintahan Hindia Belanda yang berakhir ketika tentara pendudukan Jepang datang di Indonesia pada tahun 1942. Dalam historiografi kolonial Belanda diciptakan juga berbagai mitos untuk menonjolkan superioritas bangsa Belanda terhadap bangsa Indonesia. Bangsa Belanda sebagai pemilik memandang diri pribadinya sebagai yang dipertuankan dan sebagai bangsa yang termulia, sehingga bangsa Indonesia hanya mendapat gelar bumi putra atau orang negeri. Kita tidak dipandang sebagai suatu bangsa tetapi hanya sebagai sejenis manusia yang berguna bagi bangsa Belanda. Sebagai contoh historiografi kolonial yang paling populer adalah sebuah buku yang ditulis oleh Raffles dengan judul History of Java. Karakteristik historiografi kolonial adalah yang pertama yaitu Belanda sentrisme. Artinya sejarah Indonesia ditulis dari sudut pandang kepentingan orang-orang Belanda yang sedang berkuasa atau menjajah di Nusantara saat itu. Yang kedua yaitu Eropa sentrisme. Artinya selain ditulis dari sudut pandang kepentingan orang Belanda, ditulis juga sesuai dengan kepentingan bangsa Eropa pada umumnya. Yang ketiga yaitu mitologiasi. Artinya banyak kejadian yang tidak didasarkan pada kejadian yang sebenarnya. Interpretasi dari zaman kolonial cenderung untuk membuat mitologasi dari dominasinya dan menyebut perang-perang kolonial sebagai usaha pasifikasi daerah-daerah yang sesungguhnya mengadakan perlawanan untuk mempertahankan masyarakat serta kebudayaannya. Yang keempat yaitu ahistoris. Orang Belanda dianggap sebagai manusia paling sempurna dalam berbagai kehidupan di Nusantara. Peran mereka ditulis dengan historiografi kolonial sampai berlembar-lembar, sementara peran rakyat pribumi atau Indonesia sebagai pemilik sangat sederhana dan dituangkan dalam halaman yang sangat minimum. Contohnya yaitu sejarah Hindia Belanda zaman Purbakala dan Hindu itu ditulis 25 halaman dan penyiaran Islam bangsa Portugis di Indonesia hanya 8 halaman. Dan VOC Kongsi Dagang Belanda yang ditulis 152 halaman dan pemerintahan Belanda ditulis sebanyak 150 halaman.
Historiografi yang terakhir yaitu historiografi modern, merupakan suatu periode perkembangan baru dalam historiografi Indonesia atau nasional, diawali dengan munculnya karya Husein Jajaningrat. Kemudian karyanya sejarah selanjutnya banyak dipengaruhi oleh karya ini, yaitu dengan dipergunakannya aspek-aspek pendekatan ilmu lain untuk melengkapi atau menulis suatu karya sejarah. Di zaman Jepang, Sanusi Pane dan Does Dekker sudah memelopori penulisan sejarah Indonesia dengan semangat nasionalisme. Karya mereka walaupun dari sudut pandang ilmiah tidak mendapat penilaian yang tinggi, namun telah banyak membantu guru yang mengajar sejarah Indonesia pada zaman Jepang dan zaman-zaman berikutnya. Karakteristik historiografi modern ini adalah yang pertama yaitu bersifat Indonesia sentrisme. Penulisan sejarah di Indonesia diinterpretasikan sebagai sejarah nasional dan ditulis dari sudut pandang kepentingan rakyat Indonesia. Tugas dari historiografi nasional adalah membongkar dan merevisi historiografi tradisional yang gaya penulisannya diselewengkan oleh para sejarawan kolonial yang sangat merugikan proses pembangunan, khususnya pembangunan sikap mental bangsa. Yang kedua yaitu bersifat metodologis. Artinya penulisan sejarah Indonesia menggunakan pendekatan ilmiah berdasarkan teknik penulisan ilmiah untuk ilmu sosial. Yang ketiga yaitu bersifat kritis historis, yang berarti substansi penulisan sejarah Indonesia secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan dari materi historiografi ini. Semoga teman-teman dan adik-adik yang menonton video pembelajaran ini dapat mengerti dan dapat memahami materi tentang historiografi yang saya paparkan. Sebelum mengakhiri video pembelajaran kali ini, saya akan memberikan pesan untuk selalu menjaga kebersihan dan selalu menjaga kesehatan. Untuk mengakhiri, saya ucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.